Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Oke, sebelum kita memulai kelas kita, ada baiknya kita berdoa. Nak Neni boleh pimpin doanya ke depan? Oke, amin. Oke, sebelum kita memulai kelas, Bapak akan mengabsen kalian satu-satu. Chelsea, Edi, Winda, Lisma, Paskarya, Neni. Oke, hadir semua ya? Oke, kita akan memulai kelas kita. Di sini siapa yang senang membaca puisi? Gak ada yang tunjuk tangan? Gak ada yang senang? Kenapa benci? Terlalu puitis, Pak. Oh. Tapi kalian tahu kan apa itu definisi dari puisi? Gak ada yang tahu juga? Aduh, bagaimana kalian ini? Jadi selama kalian sekolah, kalian nggak tahu apa arti definisi puisi? Ya udah, oke ya. Baik, pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa secara kreatif untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau pengalaman. Misalnya seperti ketika kalian merasakan sedih di rumah atau dimanapun, kalian boleh mencobanya menulis puisi, menulis apa isi hati dari kalian. Otomatis ketika kalian menulis puisi, perasaan kalian akan terbuka, akan terlampiaskan oleh puisi. Bisa juga mengenai politik, gagasan. Kalian bisa menyampaikan gagasan kalian lewat dari puisi, mengomentari para pejabat yang ada di negara kita. Atau juga pengalaman. Ketika kalian liburan bersama keluarga, bersama teman, kalian bisa menulis lewat puisi dan mengungkapkan perasaan kalian itu. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ini ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu majas atau gaya bahasa. Majas adalah gaya bahasa yang menggunakan kiasan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kreatif. Tujuan majas itu sendiri memberikan efek tertentu dalam komunikasi. Contohnya seperti, ketika saya melihat dia, jantung saya berdebar-debar. Artinya, perasaan saya senang ketika melihat dia lewat. Mengerti? Semangat dong, mengerti? Mengerti, Pak. Baik. Selanjutnya yang kedua ada irama. Irama adalah naik turunnya lagu secara beraturan yang mengikuti pola tertentu. Contohnya sekarang ini, Bapak berbicara, kadang nada Bapak tegas, kadang nada Bapak pelan, kadang nada kita tinggi. Begitu juga ketika penempatan pada puisi. Ketika puisi kalian genrenya sedih, otomatis nada atau iramanya itu pelan, sedih, ya benar nih. Pelan, sedih, dan tersusun secara beraturan. Begitu juga, kenapa? Pak bertanya, itu lagu, Pak. Iya, lagu. Lagu kan memiliki nada, lagu juga memiliki irama. Ketika kita bernyanyi, sama saja seperti berpuisi. Ketika kita bernyanyi, tempo lagunya dengan genre yang sedih, otomatis perasaan kita terbawa sedih. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika genre lagu musik yang kita nyanyikan riang ataupun semangat, otomatis kita menyanyikan itu dengan nada atau irama yang semangat juga. Mengerti, Nak Lisma? Mengerti, Pak. Oke, selanjutnya. Yang ketiga ada kata konotasi. Konotasi adalah makna lain yang terkandung dalam sebuah kata atau kelompok kata yang tidak memiliki makna yang sebenarnya. Ciri-ciri kata konotasi tersebut dapat memiliki nilai rasa positif, negatif, atau netral. Contohnya seperti
kata konotasi kambing hitam, kata konotasi panjang tangan yang artinya benar, mencuri, kata konotasi panjang tangan tadi mencuri. Kata konotasi yang kedua seperti gaji buta. Seseorang bekerja sedikit tetapi memiliki upah yang lebih banyak. Ada yang tahu selain itu kata konotasi yang lain? Boleh tunjuk tangan. Apa ini? Gulung tikar. Ya, itu apa artinya? Benar sekali, bangkrut. Ada yang lain? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Kata berlambang. Kata berlambang adalah kata yang memiliki makna lebih dalam dan digunakan untuk menyampaikan ide dan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Contohnya seperti mendung. Kata berlambang mendung ini yaitu menyatakan kesedihan, kemurungan, ataupun perasaan yang sedih. Kata berlambang bunga yang artinya indah, kecantikan, atau perasaan yang bahagia. Baik, selanjutnya yaitu imaji. Imaji adalah gambaran, kesan, atau bayang-bayang yang ada dalam pikiran ketika membayangkan atau mengingat suatu. Contohnya seperti Nakwinda, ketika kamu ingin membuat puisi, apa judul puisi yang ingin kamu buat? Apa? Hujan. Sebelum kamu membuat judul hujan, apakah kamu bisa membayangkan kata-kata demi kata ketika kamu menulis puisi? Ya, seperti itulah imaji. Itulah gambaran. Ketika kita ingin menentukan judul dari puisi, kita akan membayangkan kata demi kata yang akan kita terapkan atau kita tuliskan pada puisi. Oke, Bapak akan menunjukkan satu video dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Kalian boleh mendengarnya, meresapinya, nanti Bapak akan memberikan kalian tugas. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikan aku. Aku ingin mencintaimu dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikan hujan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikan aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikan hujan. Baik, itu adalah puisi dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dari sini kita bisa melihat Bapak Sapardi Djoko Damono menyampaikan perasaan, gagasan, ataupun pengalaman dia ketika dia mencintai seseorang, yaitu istrinya sendiri. Dia sangat sayang dengan istrinya sendiri sampai dia menuliskan sebuah puisi yang berjudul Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Baik, dari yang kalian lihat, apakah menurut kalian puisi itu menyenangkan atau tidak? Ayo dong semangat, suaranya mana nih? Menyentuh hati, Pak. Menyentuh hati. Naklisma yang lain? Menyenangkan, oke. Puisi itu sangat menyenangkan anak-anakku semua. Ketika kalian lagi sedih, ketika kalian lagi emosi, atau ketika kalian memiliki pengalaman,
Kalian bisa menulisnya lewat puisi. Karena apa? Karena ketika kita tidak memiliki teman cerita, puisi adalah salah satu tempat yang bagus untuk menyampaikan perasaan kita, gagasan kita, maupun pengalaman kita pribadi. Jadi, Bapak memiliki saran kepada kalian, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ini kan gampang galau, gampang sedih, emosinya masih tidak bisa terkendali. Cobalah kalian menulis puisi, sebait kata ataupun 2 bait kata. Sangat menyenangkan anak-anakku semua. Tulislah puisi. Ketika kalian lagi sendiri, tulislah beberapa kata. Kalian tabung beberapa kata, itu akan menjadikan puisi yang indah. Oke, Bapak akan memberikan kalian tugas. Kalian coba mencari satu puisi secara pribadi, lalu satu persatu Bapak akan menyuruh maju. Boleh melalui perasaan kalian, pengalaman, ataupun bisa gagasan kalian sendiri. Oke, boleh dikerjakan semuanya? Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Nanti puisinya boleh ditulis saja ya, Nak Lisma. Apa judul puisi kamu, Nawinda? Rahasia. Rahasia. Nah, boleh cerita cinta, Pak. Kenapa? Boleh tentang cinta. Sebenarnya puisi itu bebas. Tapi Tentang cinta, Pak. melihat umur kalian sebaiknya tidak usah. Tapi nggak apa-apa. Cinta sama mamaku. Boleh, boleh, boleh. Sangat bagus. Karena itu kan menyampaikan perasaan kalian sendiri. Mak Edi belum ada yang ditulis? Ini lagi mencari, Bapak. Baik, baik, baik. Pokoknya kali ini bebas kalian ingin menulis puisi seperti apa, karena itu adalah perasaan kalian sendiri ataupun pengalaman kalian pribadi. Bapak tidak berhak melarang perasaan kalian sendiri ketika kalian menulis puisi.
Pokoknya kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Bagaimana, saudara yang siap? Lama ya kalian menulis puisi ya? Kan harus butuh penghayatan. Butuh penghayatan.
Bagaimana? Sudah siap semua? Checklist sudah siap? Sudah? Oke. Di sini siapa yang mau maju lebih dulu atau Bapak pilih lebih dulu? Semangat dong. Bagaimana ya anak-anak Bapak ini? Belum makan? Oke, sebelum kita maju satu persatu untuk membacakan puisi, Bapak ingin melatih fokus kalian. Dari tadi Bapak lihat kalian tidak ada yang fokus. Di sini Bapak akan memberikan pertanyaan, kalian hanya akan menjawab sebuah angka. Clue-nya adalah fokus. Clue-nya adalah fokus, oke? Kita mulai? Udah fokus? Yang belakang, Nak Edi udah fokus? Oke. 3 ditambah 4. 7. Salah. Salah? Ada yang salah? Ada yang tahu? Clue-nya adalah fokus. 1. Salah? 2. Benar. Itu dia, Nak Edi. Kita ulangi sekali lagi ya. Fokus. Clue-nya adalah fokus. Clue-nya adalah fokus. Kita mulai. Kamu sudah fokus, Nak Chelsea? Nak Pasca sudah fokus? Kamu sudah fokus? Sudah, Pak. Oke. 5 ditambah 2. 3. 2. Salah? Benar. Salah anak ini. Yang sudah tahu jangan dikasih tahu biar mereka fokus. Biar mereka melatih fokusnya. Kita ulangi sekali lagi ya. Iya, Pak. Clue-nya adalah fokus. Clue-nya adalah fokus. Kita mulai. Nak Winda sudah fokus? Oke. 5 ditambah 1. 1. Benar, benar, benar. Masih ada yang belum mengerti? Pokoknya yang udah ngerti jangan dikasih tahu temannya. Siap, Pak. Biarkan mereka berpikir. Oke? Kita ulangi lagi. Clue-nya tetap sama. Clue-nya adalah fokus. Clue-nya adalah? Fokus. Clue-nya adalah? Kita mulai. Sudah fokus? Sudah, Pak. Nak Neni sudah fokus? Nak Pasca sudah fokus? 3 dikurang 2. 5. 3, 3, 5. 2. Salah. Berapa tadi? 3, Pak. Benar. 3. Oh ya, Pak. Salah. 3. 3, ini fokus kau. Fokus. Boleh lapor. Bagaimana? Sudah ada yang tahu atau masih ada yang belum mengerti? Pak. Ya ada, Pak. Orang ini belum. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir ya. Pokoknya yang belum mengerti kita suruh maju duluan. Oke, setuju? Setuju, Pak. Oke. Clue-nya tetap sama. Biar lebih mudah. Clue-nya adalah? Fokus. Clue-nya adalah fokus. Clue-nya? Fokus. Oke, kita mulai. Sudah fokus apa belum? Sudah, Pak. Sudah fokus? Sudah fokus? Sudah fokus? Sudah, Pak. Belum. Oke, kita ulangi lagi. Clue-nya adalah fokus. Kita mulai. Mulai, Pak. Nak Edi sudah fokus? 5 dikurang 4. 1, Pak. Benar. Kita ulang sekali lagi. Ya, Pak. Clue-nya adalah fokus. 5. Kamu sudah fokus? Sudah, Pak. Nak Chelsea sudah fokus? Sudah, Pak. Oke. 3 ditambah 4. 2. Benar. Nak Wida?
Belum mengerti? Maju ke depan. Denny udah Pak. Dia sudah mengerti. 2 tadi dia jawab. Nah, isi dirinya Pak. Oke, kamu ya. Nak Winda, oke. Kita ulang sekali lagi. Clue-nya adalah fokus. Clue-nya adalah fokus. Teman-temanmu sudah mengerti. Kenapa kamu belum? Dia pintar bahasa Inggris Pak. Oke, kita mulai. Kamu sudah fokus? Kamu sudah fokus? Sudah Pak. 3 ditambah 2. 2. Benar. Kamu udah mengerti apa belum? Oke, yaudah kita pilih. Tetap aja anak Winda oke, karena dia yang terakhir belum mengerti ya kan? Oke, boleh silakan maju membacakan puisinya. Gimana Pak? Sini aja. Puisi saya berjudul Rindu. Rindu yang tak terbendung, seperti ombak yang menghantam pantai, menghanyutkan aku dalam lautan kerinduan, menjemputku dalam ombak kesepian. Aku merindukanmu seperti merindukan hujan, seperti burung merindukan langit yang luas. Aku merindukanmu seperti jiwa yang merindukan kehangatan. Rindu yang tak terkatakan, seperti kata-kata yang terucap mengendap dalam hati, seperti luka yang tak sembuh, membuatku terus merindukanmu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, rindu. Kamu mengungkapkan perasaan kamu. Rindu kepada siapa anak Winda? Saya Pak. Tidak. Dia bilang adalah ibunya. Berarti dia merindukan sosok ibunya. Oke. Selanjutnya Bapak akan pilih Denny Pak, Denny. Nak Chelsea. Dari tadi kamu ribut terus. Boleh maju ke depan? Bacakan puisi kamu. Siapa Pak? Saya tanya. Singkat Bu Chelsea. Dia minta janji Pak. Gak apa-apa. Mungkin dia suka sama kamu. Enggak ya Pak, dari Pak. Oh, sudah ada. Oke. Oke, lanjut. Baca. Oke. Bahagia itu sederhana. Ayo dong, yang serius dong. Hayati puisi kamu yang sudah kamu tulis. Bahagia itu sederhana. Bahagia tak selalu tentang harta. Kadang hadir dari tawa bersama. Secangkir teh hangat di pagi hari dengan senyum ibu yang menenangkan hati. Langit biru tanpa awan, angin sejuk menyapa pelan. Langkah ringan tanpa beban, itulah bahagia tanpa syarat dan tuntutan. Terkadang hanya butuh waktu, menikmati detik tanpa ragu, menatap wajah orang tercinta, lalu sadar hidup ini indah adanya. Tak perlu pesta, tak perlu gemerlap, cukup hati yang tenang dan tetap. Karena bahagia sejatinya rasa yang tumbuh dari jiwa yang percaya bahwa setiap hari adalah anugerah, setiap nafas adalah nikmat megah, dan dalam syukur yang tak pernah henti, bahagia tumbuh menyelimuti diri. Oke, tepuk tangan semuanya. Bahagia itu sederhana. Kelihatan dari Nak Chelsea ini orangnya bahagia. Extrovert. Ekstra. Oke, selanjutnya Nak Paskarya boleh maju ke depan. Kasih ibu. Ibu, tiada yang lebih indah dari kasih ibu. Baginya lentera yang menderai tidur. Ayo, jangan ada yang ngetawain. Waduh, diketawain. Nak Chelsea, nanti kamu saya hukum ya. Enggak ada, Pak. Jangan diketawain. Oke, Bukan hukum, Pak. boleh dilanjutkan. Boleh ya, Pak. Oke. Kasih ibu. Tiada yang lebih indah dari kasih ibu. Bagaikan lentera yang menerangi dalam kegelapan. Laksana surya yang selalu memberi hangat. Ibu,
Engkau lahir di kehidupan, bagaikan angin yang memberi kesejukan. Ibu, sungguh besar jasamu, tanpamu hampa duniaku. Engkau tempatku berpampu. Oke, tepuk tangan semuanya. Kasih ibu, berarti Nak Pasca hampir mirip dengan puisinya Nak Winda ya. Berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan ibu. Oke, selanjutnya boleh Nak Edi. Oke, boleh dimulai. Judulnya nggak usah dulu. Bacakan saja. Judulnya itu membasuh. Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama. Sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah kita terus mengubah walau memberi? Bisakah kita terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan. Masa yang lain, walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Oke, tepuk tangan semuanya. Itu artinya apa? Membasuh. Bapak baru pertama kali mendengar puisi anak muda seperti itu. Apa yang kamu maksud dari puisi tersebut, Naidi? Jadi makna membasuh itu kayak kita membersihkan luka dari batin kita, terus melepas rasa sakit dan memberi ruang untuk sembuh. Jadi itu kayak istilahnya kayak meditasi untuk penyembuhan diri, Pak. Meditasi untuk pribadi sendiri ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, Nak Nini boleh? Judulnya Harapanku di Masa Depan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Berjuang demi masa depan, berjuang untuk meraih harapan. Untuk ilmu yang bermanfaat, tanpa menyerah walau kadang lelah. Kuharap diriku masih kuat ketika otak-otakku belum tercapai. Aku akan belajar dengan semangat agar menjadi guru yang membantu. Oke, boleh tepuk tangan. Mimpi untuk masa depan. Dan tadi terdapat di kata-kata terakhir, Nak Nini menuliskan yaitu ingin menjadi guru yang membanggakan. Berarti Nak Nini akan ingin menjadi guru kah di masa depan? Bagus, bagus, bagus. Oke, yang terakhir, Nak Lisma boleh maju ke depan. Ibu karya Ani Yudhoyono. Kenapa kalian ketawa? Ayo, dia kan mengungkapkan perasaan dia sendiri. Jangan diketawain. Oh. Oke, boleh dibacakan ulang. Hukum dia, Pak. Siapa? Edi, jangan begitu. Oke, dibacakan. Oke, semuanya diam ya, dengarkan. Ibu Ani Yudhoyono. Ibu, engkaulah yang kulihat pertama kali ketika ku hadir di dunia. Tanpamu, aku bukanlah siapa-siapa. Terima kasih, Ibu, untuk semua yang kau pelajari. Kasih dan sayangmu akan ku kenang selalu. Hormat dan baktiku untuk ibuku. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Tidak ada yang salah dari gerakan Nak Lisma. Karena di setiap membacakan puisi kita bebas mengekspresikan diri kita. Tetapi yang salahnya dia tertawa. Karena di Pak. Ya, nanti kita hukum dia ya. Iya, Pak. Oke, jadi
Sampai sini. Tadi sebelum memulai pelajaran, Bapak bertanya kepada kalian, apakah kalian tertarik dengan puisi? Jawaban kalian, tidak Pak, belum Pak, karena masih belum mengerti. Sekarang ketika kalian membacakan ke depan, menuliskan puisi yang kalian pikirkan sendiri, maupun kalian lihat dari buku. Bagaimana sekarang menurut kalian? Apakah puisi itu menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan semuanya? Ya, Pak. Bagus. Kenapa anak Chelsea sedikit? Usah tanggapi Pak. Kenapa dia anak ini? Emang aja gitu. Tidak boleh seperti itu. Oke. Sebelum kita mengakhiri kelas, Bapak akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Boleh kalian tulis? Boleh, Pak. Di sini kalian akan sama seperti yang tadi, kalian akan mencari sebuah puisi, tetapi kalian akan menentukan unsur-unsur puisi dari yang kalian tulis tadi. Bisa dilihat ke depan. Ada 5 unsur puisi pembangun di dalam puisi, yaitu yang pertama tadi majas, kedua irama, ketiga kata konotasi, keempat kata berlambang, dan yang terakhir imaji. Kalian menulis sebuah puisi, tentukan majasnya, tentukan iramanya, tentukan kata konotasi, tentukan kata berlambang, dan juga imaji. Sampai sini sudah ada yang mengerti? Oke, sebelum kita pulang, ada yang ingin ditanyakan tentang puisi? Pak, itu puisinya diambil dari mana aja nggak Pak? Bebas, kalian mengambil dari internet, dari buku. Buat sendiri juga boleh, lebih bagus buat sendiri karena setelah kalian mengumpulkan kepada Bapak akan memilih beberapa dari kalian, 1 atau 2 orang, untuk akan Bapak bawa ke lomba puisi nasional. Maaf ya. Ya, Bapak tadi terbelit kata-katanya. Puisi nasional. Kalau ada puisinya bagus, dia akan mewakili kelas ini. Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Oke, sebelum pulang, boleh dipimpin doanya? Oke, Nak Risma boleh pimpin doa? Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan anugerah-Mu, sehingga pembelajaran kami pada hari ini dapat selesai. Tuhan, biarlah pembelajaran kami dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi kami, Tuhan. Kami juga berdoa kepada Bapak Guru kami, kiranya Ia lebih sabar dalam mengajari kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum pulang, jika ada yang tidak mengerti, tanyakan kepada Bapak atau tanyakan kepada teman-teman kalian semua, oke? Oke, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Mari, Pak.